Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ilmu dan kebudayaan. Nama saya Desi Asmara sebagai moderator sekaligus materi pertama, dan Puja Silvia Udina sebagai pemateri kedua, Ayu Vera Indriati sebagai pemateri ketiga. Ilmu dan kebudayaan. Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki metode atau cara tertentu yang berguna untuk umat manusia agar manusia dapat bermanfaat bagi kehidupannya sendiri dan bagi kehidupan orang lain di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Di dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin color, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Bisa juga diartikan sebagai usaha, mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Hubungan ilmu dan kebudayaan. Keterkaitan atau ketergantungan ilmu dan kebudayaan dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya sebagai berikut. Pertama, perubahan sosial. Perubahan sosial budaya dalam satu lingkungan masyarakat dapat terjadi bila sebuah kebudayaan itu melakukan kontak dengan kebudayaan asing atau kebudayaan lain. Menurut D. O'Neill dalam Process of Change mengatakan, ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial: tekanan kerja dalam masyarakat, keefektifan komunikasi, perubahan lingkungan alam. Yang kedua, perubahan lingkungan masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dipengaruhi oleh timbulnya perubahan lingkungan yang ada dalam masyarakat, adanya penemuan-penemuan baru, dan adanya kontak dengan kebudayaan baru yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lainnya atau bercampurnya 2 buah kebudayaan atau lebih. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan 2 cara. Yang pertama, penetrasi damai atau penetration pacifik. Yang kedua, penetrasi kekerasan atau penetration violent. Selanjutnya, peranan terhadap pengembangan kebudayaan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dan pengetahuan merupakan unsur dari sebuah kebudayaan. Kebudayaan di sini merupakan satu sistem nilai, tata hidup dan sarana yang ada dalam kehidupan manusia. Untuk mengembangkan kebudayaan nasional, ilmu memiliki peranan ganda, yakni ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan nasional. Ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan waktu suatu bangsa. Maka, menurut fungsinya, ilmu bisa dibagi menjadi 2 bagian, yakni ilmu sebagai satu pola berpikir dan ilmu sebagai asas moral. Dalam hal ini, kami akan sedikit menguraikan bagaimana ilmu bisa dikatakan sebagai suatu pola berpikir dan ilmu sebagai asas moral tersebut. A. Ilmu sebagai satu pola berpikir. Dikatakan ilmu merupakan satu pola pikir di mana dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan, maka ilmu dapat diandalkan. D. Ilmu sebagai asas moral. Ilmu merupakan hasil dari kegiatan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Kita harus mengakui bahwa perkembangan ilmu dan kebudayaan itu sangatlah luas. Oleh sebab itu, penulis akan mengulas sedikit tentang perkembangan ilmu di bumi bagian timur, yaitu 1. Zaman Islam. Sejak awal kehadirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar terhadap ilmu. 2. Taoisme. Taoisme berasal dari kata Tao yang berarti jalan. Pendiri aliran Taoisme adalah Lao Tzu. Tao diidentikan dengan alam semesta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dipandang sebagai yang satu.
dan yang satu ini adalah Tao. Segala sesuatu diturunkan dari Tao. Penganut aliran Taoisme mayoritas adalah penduduk Cina. 3. Konfusianisme. Konfusianisme adalah aliran filsafat yang menjelaskan tentang satu organisasi sosial, tentang akal sehat, dan pemikiran yang bersifat praktis. 4. Buddhisme. Aliran Buddhisme mengajarkan tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi penderitaan seseorang. Inti dari ajaran ini adalah bahwa di dunia ini kita akan selalu menghadapi masalah, kesedihan, penderitaan, dan kegelisahan. Maka ajaran Buddhalah yang akan menghapus semua penderitaan manusia di dunia ini. Demikian video presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.